Sepanjang sejarah, militer lalu menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan suatu negara. Namun, ketika kekuatan bersenjata ini melampaui batasnya dan mulai terlibat dalam politik, dampaknya seringkali destruktif. Di Amerika Latin hingga Asia dan Afrika, berbagai negara telah mengalami bagaimana keterlibatan militer dalam pemerintahan dapat membawa kehancuran. Lihat saja kasus di Myanmar, di mana kudeta militer tahun 2021 memicu gelombang krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan. Atau Chile, di bawah Augusto Pinochet, di mana kudeta militer tahun 1973 berujung pada pemerintahan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia yang masif. Di Afrika, negara seperti Sudan juga berkali-kali jatuh ke dalam ketidakstabilan akibat perebutan kekuasaan antara militer dan sipil. Ketika militer menguasai politik, pemerintahan sipil melemah, demokrasi runtuh, dan hak-hak rakyat seringkali terpinggirkan. Pemerintahan yang seharusnya berdasarkan kehendak rakyat berubah menjadi otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir elit. Apakah ada jalan keluar dari siklus ini? Ataukah militer dalam politik memang selalu menjadi awal dari kehancuran? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana campur tangan militer dalam politik telah membentuk sejarah dunia dan pelajaran apa yang bisa kita ambil darinya. Pada tahun 2011, gelombang protes damai melanda Suriah, menuntut reformasi politik dan kebebasan sipil. Pemerintah Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad menanggapi dengan tindakan represif, mengerahkan militer untuk membubarkan demonstrasi. Tindakan keras ini memicu eskalasi ketegangan dan mendorong pembentukan kelompok oposisi bersenjata seperti Tentara Pembebasan Suriah atau Free Syrian Army. Seiring berjalannya waktu, konflik semakin kompleks dengan munculnya faksi bersenjata dan campur tangan kekuatan asing. Militer Suriah, didukung oleh sekutu-sekutunya, terlibat dalam operasi militer besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oposisi. Operasi ini seringkali melibatkan pengepungan kota, pengoboman tanpa pandang bulu, dan penggunaan senjata berat di area sipil, menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas dan korban jiwa yang tinggi di kalangan penduduk sipil. Keterlibatan militer dalam menekan oposisi juga mendorong radikalisasi di antara kelompok pemberontak, memperumit upaya penyelesaian damai. Selain itu, tindakan militer yang brutal memicu gelombang besar pengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan global. Dengan demikian, intervensi militer dalam urusan domestik Suriah telah memperdalam perpecahan sosial, menghancurkan infrastruktur negara, dan menyebabkan penderitaan luas bagi rakyatnya. Setelah penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011, Libya memasuki periode transisi yang penuh rintangan. Ketiadaan perencanaan pasca revolusi yang memadai menyebabkan kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh berbagai faksi militan dan kelompok bersenjata. Situasi ini diperparah oleh intervensi militer dari faktor domestik dan internasional yang memperdalam perpecahan politik dan sosial di Libya. Salah satu peristiwa penting terjadi pada Mei 2014 ketika Mayor Jenderal Khalifa Haftar melancarkan Operasi Martabat atau Operation Dignity. Operasi ini bertujuan untuk memberantas kelompok militan Islam di Libya Timur, terutama di Benghazi. Haftar mengklaim bahwa operasi ini diperlukan untuk memulihkan stabilitas dan keamanan di negara tersebut. Namun, tindakan Haftar memicu eskalasi konflik yang signifikan yang kemudian dikenal sebagai Perang Saudara Libya Kedua. Campur tangan militer dalam politik domestik ini tidak hanya memperdalam perpecahan internal, tetapi juga membuka pintu bagi intervensi asing. Negara-negara dengan kepentingan berbeda mulai mendukung faksi-faksi tersebut, mengubah Libya menjadi arena proxy war yang berkepanjangan. Selain itu, eksploitasi sumber daya minyak Libya oleh berbagai kelompok bersenjata semakin memperumit situasi. Misalnya, perusahaan minyak swasta seperti Ankenio Oil Company yang terkait dengan faksi timur yang dikendalikan oleh Haftar dan putranya, Saddam Haftar,
telah mengekspor minyak dinilai setidaknya 600 dolar juta sejak didirikan pada 2023. Hal ini mencerminkan meningkatnya pengaruh aktor bersenjata terhadap sektor minyak yang sebelumnya dimonopoli oleh National Oil Corporation. Upaya internasional untuk menengahi konflik dan memfasilitasi transisi politik yang damai terus berlanjut. Pada Desember 2024, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan inisiatif baru untuk mengatasi kebuntuan politik di Libya dan mendorong pemilihan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi tetap besar, mengingat kompleksitas konflik dan banyaknya aktor yang terlibat. Secara keseluruhan, campur tangan militer dalam politik Libya pasca 2011 telah menjadi faktor utama yang mendorong negara tersebut menuju kehancuran dengan dampak yang meluas pada stabilitas regional dan internasional. Pada 27 April 1978, kudeta militer yang dikenal sebagai Revolusi Saur menggulingkan Presiden Muhammad Daud Khan di Afghanistan, dipimpin oleh Partai Demokratik Rakyat Afghanistan. Kudeta ini menandai awal dari periode ketidakstabilan yang berkepanjangan di negara tersebut. Setelah merebut kekuasaan, PDPA yang berhaluan komunis meluncurkan serangkaian reformasi radikal. Mereka memisahkan agama dari negara, menghapus hukum syariah, melarang praktik tradisional seperti mahar dan pernikahan paksa, serta meningkatkan usia minimum pernikahan. Pemerintah juga menekankan pendidikan bagi perempuan dan laki-laki, serta meluncurkan kampanye literasi yang ambisius. Namun, reformasi ini ditentang oleh mayoritas penduduk Afghanistan, terutama di daerah pedesaan. Banyak yang melihat perubahan tersebut sebagai upaya memaksakan budaya Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Penolakan ini memicu pemberontakan bersenjata di berbagai wilayah, yang kemudian berkembang menjadi perang saudara yang berkepanjangan. Situasi semakin memburuk dengan intervensi militer Uni Soviet pada 1979 untuk mendukung rezim PDPA. Kehadiran pasukan asing ini memperdalam konflik dan menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Afghanistan. Perlawanan terhadap Soviet melahirkan kelompok mujahidin yang kemudian berkembang menjadi Taliban. Campur tangan militer dalam politik, seperti yang terjadi pada Revolusi Saur, membawa konsekuensi serius bagi Afghanistan. Dominasi militer tanpa legitimasi dan dukungan rakyat menyebabkan kehancuran institusi negara, runtuhnya ekonomi, dan penderitaan sosial yang mendalam. Pengalaman ini menunjukkan bahwa intervensi militer dalam pemerintah dapat mengarah pada ketidakstabilan dan kehancuran nasional. Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, Myanmar mengalami kemunduran drastis di berbagai sektor akibat campur tangan militer dalam pemerintahan. Tindakan militer yang menggulingkan pemerintahan demokratis telah memicu konflik berskala nasional, menyebabkan penderitaan luas bagi rakyat Myanmar. 4 tahun setelah kudeta, militer Myanmar meningkatkan kekerasan terhadap warga sipil ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengakibatkan jumlah korban sipil tertinggi sejak kudeta dilancarkan. Laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Januari 2025 mencatat bahwa setidaknya 5.350 warga sipil telah tewas, lebih dari 3,3 juta orang mengungsi, dan lebih dari separuh populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Secara ekonomi, Myanmar menghadapi kontraksi akibat banjir parah dan pertempuran yang terus berlanjut yang telah merusak sektor pertanian dan manufaktur. Nilai mata uang Kyat menurun drastis, inflasi melonjak di atas 25%, dan harga pangan meningkat lebih dari 60% antara April dan September 2024. Kombinasi antara konflik bersenjata, bencana alam, dan kebijakan militer yang represif telah menyebabkan penderitaan luas bagi rakyat Myanmar. Lebih dari 3,5 juta orang mengungsi dan ribuan bangunan sipil hancur akibat pertempuran. Keterlibatan militer dalam pemerintahan telah membawa Myanmar ke ambang kehancuran dengan dampak yang meluas pada stabilitas politik, kondisi kemanusiaan, dan perekonomian negara.
Pada 11 September 1973, militer Chile yang dipimpin oleh Jenderal Augusto Pinochet melancarkan kudeta terhadap Presiden Salvador Allende, pemimpin Marxis pertama yang terpilih secara demokratis di Amerika Latin. Kudeta ini didukung oleh Amerika Serikat melalui CIA yang mengalokasikan dana untuk mendukung kelompok anti-Allende. Pada pagi hari itu, pasukan militer mengepung Istana La Moneda dan pesawat tempur membombardirnya, menyebabkan kebakaran hebat. Presiden Allende ditemukan tewas dengan senjata di tangannya yang diduga bunuh diri. Setelah kudeta, Jenderal Pinochet membentuk pemerintahan militer yang berlangsung hingga 1990. Selama rezim ini, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk eksekusi, penghilangan paksa, dan penyiksaan terhadap ribuan warga sipil. Salah satu operasi terkenal adalah Caravan of Death, di mana skuad militer melakukan perjalanan dengan helikopter ke berbagai kota untuk mengeksekusi tahanan politik. Keterlibatan militer dalam politik Chile tidak hanya menggulingkan pemerintahan yang sah, tetapi juga menjerumuskan negara ke dalam periode kediktatoran yang brutal. Selama rezim militer, ribuan orang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksekusi, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Selain itu, kebebasan sipil dibatasi, media dikendalikan, dan oposisi politik ditekan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana campur tangan militer dalam politik dapat menghancurkan tatanan demokrasi dan membawa penderitaan bagi rakyat. Pada 24 Maret 1976, militer Argentina menggulingkan Presiden Isabel Perón melalui kudeta dan membentuk junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Jorge Rafael Videla. Periode ini menandai dimulainya Perang Kotor atau Guerra Sucia, di mana rezim militer melancarkan kampanye represif terhadap oposisi politik dan masyarakat sipil. Diperkirakan antara 10.000 hingga 30 orang jadi korban penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan oleh aparat keamanan. Selain pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, junta militer menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan ini termasuk privatisasi perusahaan negara, pengurangan subsidi, dan deregulasi pasar yang berujung pada deindustrialisasi dan meningkatkan kesenjangan sosial. Ketidakpuasan publik terhadap rezim militer semakin meningkat setelah kekalahan dalam Perang Malvinas lawan Inggris pada 1982. Kekalahan ini merusak legitimasi junta militer dan mempercepat proses kembalinya pemerintahan sipil. Pada 1983, warisan dari campur tangan militer dalam pemerintahan Argentina meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Upaya pencarian keadilan terus berlanjut hingga hari ini dengan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan selama periode tersebut. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan munculnya wacana yang berusaha menafikan atau meremehkan kejahatan yang terjadi selama rezim militer. Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1956, Sudan telah mengalami serangkaian kudeta militer dan konflik internal yang menghambat proses demokratisasi dan pembangunan nasional. Keterlibatan militer dalam politik menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakstabilan dan kehancuran negara ini. Pada Oktober 2021, militer Sudan dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan menggulingkan pemerintahan sipil transisi yang dibentuk setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada 2019. Kudeta ini menghentikan upaya menuju pemerintahan demokratis dan memicu protes massal dari warga sipil yang menuntut kembalinya pemerintahan sipil. Konflik semakin memburuk pada April 2023 ketika pertempuran pecah. Angkatan bersenjata Sudan yang dipimpin oleh Al-Burhan dan pasukan pendukung cepat yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, dikenal sebagai Hemeti. Pertempuran ini dipicu oleh persaingan kekuasaan dan perbedaan pendapat mengenai integrasi RSF ke dalam militer nasional. Akibat konflik ini, Sudan mengalami krisis kemanusiaan yang parah. Lebih dari 10 juta orang terpaksa mengungsi, menjadikan Sudan sebagai negara dengan krisis pengungsian internal terburuk di dunia. Selain itu, sekitar 25 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan dengan kelaparan akut meluas di berbagai wilayah. RSF
telah dituduh membatasi pasokan bantuan dari daerah-daerah seperti Darfur, memperparah kelaparan dan penderitaan penduduk setempat. Tindakan mereka termasuk menjarah pusat bantuan dan menghalangi akses organisasi kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Keterlibatan militer yang terus-menerus dalam politik dan pemerintahan Sudan telah menghambat transisi menuju demokrasi dan menyebabkan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Dominasi militer dalam urusan sipil telah memicu konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan yang mendalam mengarah pada kehancuran negara dan penderitaan rakyatnya. Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI oleh DPR pada 20 Maret 2025 telah memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis turun ke jalan menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa perubahan ini dapat membuka peluang kembalinya dwi-fungsi TNI, mengancam prinsip supremasi sipil dan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi. Aksi protes tidak hanya terpusat di Jakarta, tapi juga meluas ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Di Yogyakarta misalnya, mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia mengajukan tuntunan agar pemerintah dan DPR membatalkan revisi UU TNI yang dianggap tidak transparan dan tergesa-gesa. Meskipun menghadapi penolakan luas, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan pengesahan revisi UU TNI. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah terhadap prinsip demokrasi dan reformasi militer, masyarakat sipil, dan berbagai elemen bangsa. Diharapkan terus mengawal dan mengawasi implementasi undang-undang ini guna memastikan bahwa hak-hak demokratis dan supremasi sipil tetap terjaga di Indonesia.